warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa ahli baitina wa ahli kuburina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadzal majlis wa ghairuhum syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, dumateng para mbah yai ingkang boten saged kula sebat satu persatu, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Gumukmas, jamaah ingkang rawuh khususipun dumateng sedaya pengurus pengajian kitab hikam kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, boten wonten kalimat yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngarsa dalemipun Gusti Allah, di mana pada hari ini kita dikumpulkan dalam satu majelis taklim muta'alim yang pada malam hari ini kita akan membahas hubungan antara dzon, prasangka dan dosa. Prasangka atau dzon dan dosa. Hal ini beliau Syekh Ibnu Athaillah sampaikan di makalah 5859. Akan tetapi sebelumnya mohon maaf, ada satu pertanyaan nanti dijawab di dalam makalah ini. Kita semua manusia pernah jasmani ini berbuat dosa, lebih-lebih rohani pada Allah. Jasmania kita telah melanggar aturan hukum syariat, mesti pernah, siapapun kita, sekecil dosa apapun, sedang atau besar. Lalu ruhaniah kita juga pernah berbuat dosa pada Allah di dalam hukum hakikiyah, yaitu dengan bentuk hati ini ada iman selain
ilahun wahidun. Saya ulang, dosa yang berkenaan dengan ruhaniyah inilah Bapak Ibu dosa yang amat besar yang Allah katakan dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunaya, wahai anak putuku, la tusrik billah, ojo pisan-pisan, ojo kuwi agawe, ojo sampak nyekutokake sira billahi kelawan Allah. Nyekutokno kelawan apa? Dengan apa? Dengan selain Allah. Yang ku maksud Allah di sini adalah ai ilahun wahidun. Kanjeng Nabi disuruh dawuh oleh Allah tentang masalah siapa Allah itu. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu sebenarnya adalah yang esa. Wa qala aidan ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu dan Tuhanku itu adalah esa. Akhirnya cara syariat Islam namanya Allah subhanahu iki mungguh umat Islam. Sebab inna syirka sak temene laku syirik nyekutokake Gusti Allah terhadap yang lain. Hati kita ada iman selain Allah yang punya ini, punya itu, bisa ini, punya bisa itu. Iku la zulmun azim. Sungguh yepti gelap yang nyata atau mbah buyute dosa. Pertanyaannya, dosa kita yang ada kaitannya dengan jasmani atau rohani, lebih-lebih apakah Allah ampuni? Dosa kita yang pernah kita lakukan, baik dosa yang ada kaitannya dengan jasmani, lebih-lebih ada kaitannya dengan rohani, apakah diampuni Allah? Itu jawabannya ada di surah Ali Imran ayat 31. Niki nek cara bahas Quran. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah pengampunan Allah. Jawabannya ada di situ. Satu aja saya mengambil dari surat Ali Imran ayat 31. Allah akan menghapus segala dosa kesalahan kita dengan catatan pertama jenengan kedah nderek Kanjeng Nabi. Derek Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi pun boten wonten, maka ada penerusnya. Siapa penerusnya? Ada dua garis di sini. Ada garis dari nasab yang disebut dzurriyyah. Ada garis dari orang dekat beliau disebut sahabat. Ini yang disebut tabi'ina sholihin. Mengikuti dari sisi mananya. Nyun sewu, kita manusia ada jasmani, ada rohani.
ditata Allah lewat kanjeng Nabi jasmani hukum syariat, ditata Allah rohani dengan hukum hakikat yang terkenal dinut tauhid. Unsur dari dinut tauhid ini Bapak Ibu yang terkesan selama 14 abad ini ditutupi. Entah dengan sebab apa, saya kurang paham. Apakah memang dengan sebab takut ataukah dengan sebab memang tidak mendapatkan atau tidak diizini Allah untuk mendapatkan daqaiqul asrarnya Allah di sini. Wallahu a'lam. Jenengan ngabukti terhadap tabi'inat tabi'in dan atau yang disebut sebagai dzurriyah, ngabukti untuk mendapatkan ilmunya itu sama, supaya ruhaniyah jenengan iku khuluqin azim, menjadi hati yang berbudi luhur atau ruhaniyah yang berakhlak ilahiyah, sehingga ketika jasmani ini melakukan apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, ruhaniyah jenengan iki berakhlak ilahiyah, condong menghadap bertemu Allah. Niki kan khuluq, cara hati yang berbudi luhur itu di situ. Gak mudah mandang makhluk, tapi mandang indahu au qoblahu au ba'dahu. Mandangnya itu yang menguasai kaun makhluk ini. Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud ayat itu. Jikalau kau mengikuti aku betul-betul, kata kanjeng Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di samping seluruh dosa-dosamu yang ada kaitannya dengan jasmani, lebih-lebih rohani, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Allah. Inilah yang dimaksud kanjeng Nabi taubatan nasuha. Sudah tidak beriman lagi terhadap selain ilahun wahid dari segi kejadian apapun yang memiliki, yang bisa ini, bisa itu, sudah tidak lagi. Makanya disebut yuhbib. Satu, diampuni, kedua yuhibbukumullah, Gusti Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya, sehingga secara umum disebut habib. Ngaten niki jamak dari habaib. Nek habaib itu habib banyak, nek habib itu habib satu, artinya kekasih Allah. Makanya biar di luar cek gak tukaran terus, ya ben gak tukaran. Apa sih status habib itu? Kekasih Allah. Bagaimana sih kekasih Allah itu? Hati yang selalu condong millata Ibrahim Hanifah, berupa apa? Inni wajhatu wajhiyah. Hati selalu condong menghadap Allahnya. Kalau sudah jatuh hati di sini, gak mudah menyalahkan orang. Jadi titel Habib itu Pak, ing mungguh Gusti Allah iki tidak harus dari unsur nasab, dari unsur
orang dekat beliau, sahabat, dan diteruskan oleh tabi'in. Niki sebetulnya di mata Allah yang pantas mendapatkan titel Habib, tapi beliau-beliau gak gila. Celukna kok Habib, mboten. Malah dalam makalah 121 kalau nggak salah, dalam kitab Hikam ini Gusti Allah akan menutupi kehabiban seseorang. Tadi saya katakan Habib itu kekasih Allah. Yuhibbukumullah. Allah akan menerima cintamu sebab jenengan telah melepaskan cintamu terhadap selain Allah tadinya, yaitu hubbud dunya, dilepas dengan cara kholwat lewat dzikir sirul asror, baru lepas masuk di dalam alam fana. Sudah masuk dalam alam fana, bersihlah semuanya perkara-perkara selain Allah. Akhirnya tidak muncul buah hasud, iri, senang dipuja orang, iktimat, sudah tidak masuk di situ. Sudah habis, hilang. Makanya Allah tutupi sehingga beliau-beliau nggak ingin dipuja. Izin kalau betul-betul kekasih Allah. Izin, Pak. Jadi saya tidak ikut campur urusan di luar, enggak. Cuman saya ingatkan dari dua kubu yang pantas menurut surat Ali Imran dipanggil Habib adalah mereka yang mengikuti tatanan tuntunan dari baginda Rasul. Innaka sak temene sira Muhammad iku ala khuluqin adim. Betul-betul kamu Muhammad hatimu berbudi luhur, berakhlak ilahiyah, sehingga beliau itu Pak, segala hal kejadian apapun dia mandangnya Allah, bukan tidak mudah mandang makhluk. Dari arah situlah cocok dengan satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Bon. Wis marenono. Sing dua kubu marenono. Sebab Allah tidak melihat nasab, tidak melihat duriyah. Coba sampean lihat dalam surat Yunus kalau enggak salah. Tolong mungkin di cross check. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Oleh karena beliau para kekasih Allah, hatinya itu berakhlak ilahiyah, la khaufun. Apa yang akan ditetapkan Allah, takdir-takdir, dia enggak merasa takut. Walahum yahzanun. Apa yang sudah terlampaui tidak terasa gelisah. Gak khawatir. Pertama, kedua, berikutnya dia juga amanu wa taqau. Berlaku beliau itu selalu hatinya berzikir datang Allah. Udah ini. Jadi ojo rebutan. Sebab gak ono faedahe kita ngaku duriyah atau tidak, gak ono faedahe. Justru malah bahaya. Apa bahayanya kita? Bahayanya kita akan gila dengan pujaan masyarakat. Gila dengan pujaan para muhibbin. Kalau kita sudah gila dengan pujaan, maka dalam hati kita merasa mulia. Apakah ini tidak merampas bajunya Allah? Ilmu, alim orangnya, mulia. Bahaya, tak ingatan.
Terserah jenengan iku menerima atau tidak, aku gak ada urusan. Biar cegak terjadi perang palegrek. Nanti lho sing tabrakan iki Muhibin sama-sama pribumi. Lho estu, ayo biarkanlah, nanti akan ke level persidangan, gak terima, tawur. 1 minggu yang lalu saya mendengar di Gresik tetangga saya, gelut antara Muhibin satu dengan Muhibin yang Allah ya Karim. Udah berhenti. Gak ada manfaatnya kita ngaku atau tidak ngaku tentang nasab, gak ada manfaatnya. Miturut sudut pandang ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Ingat, mohon maaf, Habib yang pantas mendapatkan titel Habib di mata Allah itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Miturut surat Ali Imran ayat 31. Yang itu disebut kekasih Allah. Ciri kekasih Allah bagaimana? Amanu wattaqau. Jadi nggak ada manfaatnya Pak. Aku nasab Wali Songo misali. Ngapunten loh ya. Aku nasab Duriyah yang wajib dipanggil Habib. Kalau manfaatnya. Ustalah, sampean ngaji yo tentang ilmu tasawuf, gak ono manfaatnya. Orang enek manfaatnya. Justru malah korbannya kita Muhibin ini. Ajaan umat ini untuk merapat, mendekat, menuju dan bertemu Allah. Sebab Muhibin ini umurnya wis ambu lemah. Masa mau kita tabrak-tabrakan ke sana kemari. Walaupun jenengan iki ada nasab, yo ojo ngaku-ngaku. Aku nasabe supaya dipuja, dihormati oleh wong pribumi ojo. Jangan. Iku padha gak duwe akhlak, padha karo jenengan iki nyidrai ajaran Rasulullah. Rasulullah enggak pernah bilang pujaan aku, hormatono aku, nek gak rokokmu. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku iki enggak aman dengan kepentingan nafsu. Jelas toh? Aku enggak bisa menolong kamu jikalau tidak dapat izin dari Allah, kata Rasul. Aku pun enggak mungkin bisa menolong orang lain. Wong nolong saya sendiri enggak bisa jikalau tidak dapat rahmat syafaat dari Allah. Itu Rasulullah. Kok ada yang berani gak ngurmati duriyai Kanjeng Nabi? Gak surga kamu. Ojo pun stop perdebatan, stop. Sebuah lagu dari Bang Haji Romai berjudul Stop. Ada loh lagu ini Stop nih Pak nggih. Nanti Bapak sebagai imam-imam, korbannya itu adalah pribumi. Itu saudara kita. Gara-gara masalah ini bisa bacoan loh Pak. Bisa paten pina. Yo ini yang diharapkan oleh orang-orang, mohon maaf loh ya, Yahudi. Bagaimana Indonesia ini perang seperti Timur Tengah. Wis. Ayo kita sama-sama untuk belajar ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Entah mukobalah Anda, rujukan Anda kitab apapun, monggo. Sebab jikalau
ruhaniyah hati kita tidak masuk di situ, siapapun kita, hatta zurtumul maqabir, sampai mati kita akan berdebat. Itu pasti. Pun biar nggak seperti itu, ayo kita islah. Kita sama-sama duduk satu majelis supaya yang di bawah tidak gesekan. Ingat satu hal, apakah panjenengan kita ada nasab atau tidak, ngaku-ngaku nggak ono manfaati, nggak ada manfaati. Kita alim atau tidak, ngaku-ngaku nggak ada manfaatnya. Miturut hati kita. Pun iki mawon sing kula sampekno biar reda di bawah ben tidak berujung lancip, biar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Niku nek gelem, nek gak gelem ya gak apa-apa. Pun Bapak Ibu berkenaan dengan dosa, tidak ada dosa yang besar bagi Allah apabila disarengi oleh rahmati Allah. Anda punya dosa sebesar apapun, bahkan syirik, mulai sejak akil balik sampai umur jenengan iki 60 tahun, syirik terus khafi. Bagi Allah tidak besar manakala Allah menyertakan rahmatnya. Tidak ada dosa kecil bagi Allah apabila tidak disertai rahmat Allah. Itu kesimpulannya nanti. Oleh sebab itu berprasangkalah Anda baik terhadap Allah di setiap kejadian apapun. Baik yang kita terima, taat, maksiat, bala, nikmat, berprasangkalah baik kepada Allah. Bentuknya apa? Prasangka baik. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali ilahun wahid. Sebab ketika jenengan masuk di situ, maka walaupun kelihatannya bala, itu jadi nikmat. Walaupun itu kelihatannya maksiat, akan jadi taat. Sing ramudeng yang tidak paham pun protes dhisik. Estu pun protes dhisik. Maksiat kok dadi taat. Nanti ada penjabarannya yang lebih detail. Monggo kita buka. Layak dumi, ojo nganti nganggep gede opo adzunubu dosa indaka ing dalem ngerso ira. Adomatan kelawan anggepan dosa kang gede. Sebab jikalau jenengan nganggep iki aku dosa gede, iku engko ndadosake tasudduka kang bisa ngalang-ngalangi apa dosa ka ing sira an husnidoni billahi saking penyono bagus dateng Gusti Allah. Ketika terjadi dosa dalam diri panjenengan, jangan kau menganggap itu besar. Supaya apa? Supaya jenengan tidak terhalang-halangi penyono bagus jenengan datang Allah. Apa sih penyono bagus niku? Prasangka baik.
Jadi ketika Anda dihadapkan bala, prasangkane api monggo Allah, saya dimelaratkan. Sebab nanti kalau disugihkan, hatiku akan lalai pada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, jikalau jenengan menghadapkan kesugihan materi atau non materi, tolong bimbing saya untuk tidak terjerumus dengan kaun-kaun di situ, makhluk-makhluk di situ. Ndi yang dimaksud kaun makhluk? Kemewahan dunia. Justru jadikanlah saya untuk berjalan menuju datang panjenengan di atas kemewahan materi atau non materi. Berarti jenengan tidak akan bisa dipengaruhi dengan gebyare dunya. Sugiya kaya apa jenengan, dukura kaya apa pangkat jenengan, enggak menjadikan hati jenengan terhijabi olehnya terhadap ilahun wahid yang ada di situ. Kita tidak akan pernah terhijabi, dihalangi oleh kaun-kaun makhluk-makhluk di situ manakala jenengan iki dzikron katsiron, melakukan sejatinya dzikir sebanyak-banyaknya. Fasabbihuhu bukrata wa asila, tidak mengenal waktu dan tempat, baik siang maupun malam. Iku maksudin jenengan boten angsal nganggep gede dosa yang terjadi pada dirinya, supaya jenengan iki tidak terhalang dari prasangka baik terhadap Allah. Lah, bisanya jenengan ini menganggap iku dosa kecil itu karena jenengan itu berprasangka baik selalu terhadap Allah. Bisanya jenengan selalu berprasangka baik pada Allah manakala jenengan iki mengamalkan, mempraktekkan sejatinya zikir. Bon, niki prosesi. Sebab fa innaman mongko sak temene wong iku ngarofa, ngerti weruh sapa man robahu ing pangerane iman. Iki berarti wong sing sudah makrifat. Berarti jenengan yang disebut orang makrifat adalah orang yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Orang yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya adalah orang-orang yang hatinya sudah melepas cintanya terhadap selain Allah, yaitu hubbud dunya. Gampang nggih pemahamannya? Gampang. Ilmu sekarang tinggal ngelakoni. Lah ngoten to? Ya wis terserah jenengan ngelakoni gak ngelakoni itu urus aku. Ngoten. Kalau jenengan sudah masuk di wilayah ini, maka istasghara, mongko nganggep cilik fi jambi karomihi ing dalem ngadepi anugerah Allah. Apa? Makrifat. Dambahu ing dosane nganggep cilik, dambahu ing dosane eman. Artinya Anda secara otomatis dalam hati mengatakan dosa cilik, manakala jenengan ini dalam hati ada rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Man arafa rabbahu tadi, ngerti sing agawe iku Gusti sekalipun maksiat. Tabrakan ya tabrak ono, sekalipun balak tabrakan ya tabrak ono, terserah. Jenengan tidak akan pernah tabrakan manakala jenengan iki sudah fana.
Nek belum fana mesti tabrakan. Ayatnya wonten, Pak. Nek apik sangka Allah, nek elek teko dirimu nafsu. Karena belum fana. Ingat makalah 14 Ibnu Athaillah dawuh, kaun al kaunu utawi makhluk kulluhu ya saben-saben kaun iku dzulmatun ora ana fana. Makna murate gelap. Gelap. Anaruhu madangi hu ing kaun sapa zuhurul haqqi nyatane wujude Allah. Anane kaun iku mau dadi padang krana sebab nure Allah. Nyatane wujude Allah yang disebut anwar. Wujudul anwar. Lah wujudul anwar iku lahiran sangka dene wujudul haqqi. Wonten-wonten. Wujud sejatine Gusti dadi wujudul anwar. Walaupun dulu pernah saya ngomong iku duduk wujude Allah, saiki tak omong. Karena sudah proses selesai, wujud dhahire Allah nggih jenengan kabeh iki. Tabrakan, ya tabrak ono. Oleh tabrakan sebab kita itu masih rumangsa ada. Coba lepaso. Rasa ada kita itu lepaso. Carane piye? Mumet Gus Agus. Jane wis jelas, Pak. Bittikhadikumul ijlah. Ana rasa rumangsa dalam hati kita akan wujude makhluk dalam diri kita, akhirnya kita muncul keyakinan kita makhluk bisa ini, bisa itu, punya ini, punya iku lho persoalane. Sehingga dikatakan Allah di dalam surah Al-Baqarah, bittikhadikumul ijlah, kau telah menjadikan selain Allah. Al-ijlah itu anak sapi, Pak. Kalau dibiarkan jadi bapak sapi, itu dari menjadi sesembahamu. Oleh sebab itu bertobatlah dengan cara faktulu anfusakum, patenono keakuanmu. Gini ki maksudnya jenengan disuruh untuk meniadakan keakuan kewujudan kita sebagai makhluk. Caranya ya biriyadoti wal azkar. Riyadho jasmani, riyadho iku Pak, riyadho jasmani poso. Riyadho jasmani njogo makanan minuman yang haram. Riyadho jasmani jenengan selalu bersuci. Jaga hadas kecil dan hadas besar. Iku toharoh. Bila perlu baju, ada Pak sing ahli tasawuf iku sing fanatik banget ning syariat. Kelambi najis sih gak gelem Pak membawa. Mungkin sampean kenal Mbah Ut Pagerwojo Sidarjo. Niku nek ngepek kelambi teng pundi saking wira ini. Nang ngene pring ndukur niku lho. Nek ditakoni apa sebab ben gak dijempok wong, ben gak kenek najis dhuwur. Apa menek mboten beliau iku dikasih Allah karomah. Pring ku diawe, Pak. Diawe. Set. Diawe lalu mudun ngeten, terus bajunya disampirke terus dikon munggah. Niki nyun sewu
Ini Gusti Allah merintahkan kula, kemarin sudah saya sampaikan. Bila mana para dua kubu ini tidak lekas islah, ya, tidak lekas rukun, akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka bulan September ini bagi yang umur 30 sampai 50 khususnya, nek lainnya saya tidak mengharapkan. Nanti ada beat khusus terkait karomah untuk menjaga di antara dua kubu ben ora dadi plek. Tapi jujur niki ono hubungannya kalih ilmu kasyaf lo ya, karomah. Tapi saya tidak akan mengizinkan manakala jenengan tidak menyertakan sirul asr. Percuma, tambah tersesat mungkin jenengan, tambah ingin digungno wong, pingin dipuja wong. Kalau ada hati niat di situ, mohon maaf, stop. Cukup jenengan memfokuskan diri untuk musyahadah. Sebab ini kendaraan. Bisa jadi kendaraan ini untuk kau bertemu Allah. Bertemu Allah. Karena di dalam kasyaf itu ada Allah. Ngeten dah. Hati kok manfaatnya double. Siji buat Anda bisa bertemu Allah, dua manfaat untuk memisah di antara dua kubu. Ngeten mangke. Niki sasi September, tapi nanti saya lewatkan status mawon. Status saya. Jadi dari pelosok manapun yang menginginkan monggo. Saya tidak mewajibkan, tapi menginginkan. Tapi jujur ini ada kaitannya dengan karomah. Tapi jangan pernah Anda ikut manakala tujuan sampean itu karomah. Wes. Khusus di antara umur 30 sampai 50. Yang 25 bagaimana? Yang di luar itu terserah. Tapi satu yang paling penting, jangan ini kau jadikan sebagai inti tujuanmu bertauhid, tapi adalah ini kendaraan aja. Biar manfaatnya dua-duanya. Kembali ke zaman Antara Yono, Pak. Ya, sekarang kan antara bugo, antara wayah, bugo itu murah sandang, murah pangan. Nanti akan kembali ke Antara Yono. Sampai nekak dibekali Yono itu ilmu, karomah. Itu nanti akan berbahaya juga secara hablum minan nas terhadap dua kubu. Paham nggih? Tapi ini tidak saya viralkan, jenengan nggak boleh di situ yang hadir merekam atau apapun nggak boleh. Kita bersifat tertutup, nanti bersifat tertutup. Yang tujuan dan maksud rahmatan lil alamin. Yes. Dilanjut. La sogirotan ora ono dosa cilik. Iku maujud ida qabalaka tatkalani ngadepi ing sira apa adluhu sifat ngadili Allah. Mboten enten Pak, menungso iku dosane cilik iku enggak ada. Jikalau yang menghadap iku adili Allah ya. Syirik sama nembe aku pirang tahun. Ayo. Kita menyekutukan ilahun wahid berapa tahun? Kita beriman pada selain Allah, umat Islam, umat Nasrani Allah, umat Hindu dan lain sebagainya. Selain daripada ilahun wahid berapa puluh tahun. Contoh kecil, jenengan kali kula pernah ngalami
ruhaniyah ini beriman pada air, padahal air itu kaun makhluk, kok iso ngilangi rasa haus? Pernah toh Pak? Ati iku tersimpan iman yang seperti itu. Pernah ati iku beriman pada uang. Pernah hati itu beriman pada kedudukan, kehormatan. Loh, la sogirotan kaono asli dosa cilik. Jikalau yang hadir ini adili Allah. Intine jenengan kaono wong sing iso mlebu surga. Wis ah. Kalau melihat dosa-dosa kita, Pak. Allah kan sudah mengatakan, siapa yang nyembah aku tak rahmati, siapa yang menyembah selain aku tak adab. Lah ngono ta? Jadi enggak ada manusia itu dosanya kecil, enggak ada, semuanya kita enggak ngomong dosa yang ada kaitannya dengan jasmani loh Pak, rohani aja. Apalagi kalau kita ngomong jasmani. Satu hari lo nyun sewu Bu nggih, ibu iku nek gak ngerasani cangkem koyoke niku getir. Nyun sewu Bu nggih. Iku bagi mereka yang tidak mengenal tauhid, ngapunten. Dan itu pernah terjadi pada kita. Karena siapapun kita Bu, kalau hati tidak condong pada Allah, mesti muncul buah sifat basariyah. Apa buahnya? Hasud, riya, takabur, iri. Tonggoni sok tuku udut ya dulu ya, sekarang sepeda motor. Ngono iku lha lapo ngomong nang bebek nih, halabek paling kredit. Lapo ngono kuwi. Ngomong nang Mas suaminya ning ati lu iri. Masalah kita belum punya terus tonggo punya. Monggo-monggo ndang tabrak ono. Apalagi ada permusuh, wis tadungone gak tahu apik belas. Wis. Lho itulah akibat kita manakala dalam jagate ati ada tumbuh-tumbuhan wit yang dinamakan sifat basariyah. Akan muncul buah sifat-sifat tercela. Jangkep satu bulan tetangga bisa beli mobil, tambah kerut-kerut ning ati. Loh, sing sakit hati yo sampai aku dewe, rugi dewe gitu. Mengapa kita lakukan gak lali yo? Kita sendiri yang sakit. Wis siapapun kita pasti itu Pak. Antar sekolah tah saingan. Sing muridnya itu sedikit mesti iri dengan murid yang banyak. Sampai mohon maaf minta penglarisan. Lo itu kemarin atau tadi pagi ya, maksud tadi pagi. Kemarin insya Allah ada seseorang yang punya warung depot agak sepi. Saya tahu warungnya, aku pernah masuk kok. Tapi dia nggak tahu kalau saya mukhlason, nggak tahu. Tadi ke situ, kalau nggak tadi kemarin. Minta supaya laris. Aku jawab, tak tanya, Pak, sing laris iku sinten? Allah apa kita? Allah. Mintain nang Allah. Kula mboten sumerap Allah. Wis belajar nang ilmu tauhid terhadap Allah. Engko nanti dipahamkan Allah sendiri. Sampai nek minta penglarisan, sebab yang memiliki laris atau sepi itu cuman Allah. Ya soano.
Nyaki carane. Bacalah kau syahadat setiap kali buka, tapi hatimu rasakno kabeh iku sing agawe Gusti. Nah, wis langsung ae kuno. Jika salah iman. Ngeten iki kebanyakan, Pak. Jadi mohon maaf di mata Allah kalau dihadapkan adluhu, sifat adile Allah, enggak ada Pak dosa kecil itu pada diri kita. Tapi yang kedua, wala kabirotan lan ora ana dosa gedhe iku maujud iku idza wajahaka tatkalane ngadepake sira ing sira apa fadluhu kautamaane Allah. Ya iki sing tak maksud rahmate Allah. Jikalau sing menghadap pada diri Anda itu adalah rahmati Allah, maka enggak ada dosa itu besar sekalipun syirik. Tabrakan, sik tabrak, ya wis enggak apa-apa. Artinya ngeten Pak, jikalau hati sampean itu duduknya ini wajah tu wajia, sekalipun secara jasmani jenengan itu terletak di maksiat, maka nggak ada dosa bagi Anda, ngaten deh. Karena Anda itu sudah tiada. Bagaimana ada dosa besar? Wong Anda tidak. Bagaimana Anda dikatakan berdosa? Anda nggak melakukan. Bagaimana Anda dikatakan melakukan? Wong Anda sudah Berarti yang melakukan siapa? Wis rada nyantol. Wis, itulah prosesnya Bapak Ibu ya. Itu prosesnya. Terus jangan dibikin kesimpulan gini. Wah, kalau gitu ning omah aku tak buka lokalisasi. Wong kabeh Gusti Allah kok rencanakan ngono. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tergantung. Makanya dalam makalah lain Syekh Ibnu Athaillah mengatakan husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Su'ul a'mali nataiju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Jelas nih. Di mata Allah laku dohir apapun, baik atau jelek di mata Allah, berdosa atau tidak di mata Allah, tergantung keadaan hati kita, tergantung keadaan rohaniah kita. Rohaniah kita ada dua. Ini wajah tu wajiyah dengan ini wajah tu samawati wal ard atau kaun. Hati manusia itu ada yang mingkol bin zahid, artinya hati condong menang wajah Allah ini. Au indahu, au qablahu, au ba'dahu. Memandang hidupnya yang meliputi kaun, apakah memandang kaunnya? Jadi ini wajah itu memandang pada wajah Allah. Ini wajah tu as-samawati memandang isi apa yang ada di langit dan di bumi. Ini yang disebut kaun makhluk. Tergantung. Itu yang miturut Syekh Ibnu Athaillah mingkol bin rawibin, bersumber dari hati yang condong pada selain Allah. Ada di situ. Niki keadaan hati kita sebagai manusia disebabkan karena hati kita mingkol bin rohibin inilah Pak, akhirnya ngaku-ngaku.
Aku keturunan Kanjeng Nabi dari sisi ini. Aku keturunan Kanjeng Nabi dari sisi ini. Mohon maaf. Udah, sudahi. Gak ada manfaatnya. Saya berani bersumpah wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Siapapun panjenengan, apakah memang betul-betul ada dzurriyyah atau tidak, nggak bisa menolong yang lainnya. Yang bisa menolong hanyalah ilahun wahid. Percaya nggak percaya, dudu urus aku. Mengapa sih saya bersumpah? Supaya jenengan ini semuanya yang bersih tegang mencari jawabannya. Mengapa saya sampai berani bersumpah atas nama Allah? Jenengan kalau ada respon mesti mencari jawabannya. Karena ini taruhannya tidak dunia saja loh Pak. Akhir saya bersumpah ini taruhannya tidak dunia aja, bahkan akhirat. Mohon maaf. Urusan jenengan percaya nggak percaya bukan urusan saya. Cuman Anda saya kasih taukid, saya taukiti tak kuat no, supaya jenengan estu mencari kebenarannya itu. Sehingga nggak ada manfaatnya. Jenengan kali kula niki bersih tegang. Di mata Allah loh ya, di mata Allah yang kumaksud, gak ada manfaatnya. Anda gak bisa menolong umat, gak bisa. Gak bisa. Jangankan Anda ngomong bisa menolong umat, Kanjeng Nabi sendiri bagaimana toh? Gak bisa. Mana ada ayat yang mengatakan aku bisa menolong kamu? Ayo, ingin tahu. Gak ada. Bahkan Allah sendiri mengatakan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad di dalam surah Al-Qasas ayat 56 ya. 56. Masa sih kurang jelas ini? Ini Quran. Innaka sesungguhnya kau Muhammad sak temeni sira Muhammad. Kaiku mukhotobnya nangoni Kanjeng Nabi. Ikulah tahdiman ahbabta. Tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan pertolongan. Sekalipun orang yang kau cintai Muhammad, orang dekat. Siapa? Ahli bait. Nggak bisa Kanjeng Nabi ku menolong, berikan petunjuk. Siapa yang orang dekatnya, termasuk sahabat. Nggak bisa. Terus sinten siapa yang menolong? Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tapi yang bisa menolong hanyalah Allah. Etikanya Gusti Allah meletakkan pertolongannya itu terhadap umat lewat Kanjeng. Tapi bukan berarti itu kau artikan Muhammad itu bisa menolong dan memberikan petunjuk. Iki lah ilmu TK ngeten iki. Ilmu TK. Tinggal Anda beriman terhadap siapanya, sumbernya dari mana? Dari Allah. Ya imanlah pada Allah. Sekarang rame-rame wasilah. Kebanyakan orang yang sudah fanatik dengan wasilah, mandek di wasilah, makhluk wasilah itu. Tidak, dengan wasilah nggak bisa sampai pada Allah. Nggak bisa bos, jenengan sampai pada Allah kalau mandek di wasilah. Wasilah itu apa? Kabel lho Pak. Ayo, kabel itu mboten sambung nang mixer. Apa iki iso muni? Salone mboten saged. Jadi inilah sinkronisasinya antara hukum syariat dengan wasilah ya wasilah, tapi ojo kuwi ndewakno wasilah. Sebab Kanjeng Nabi gak gelem didewakan. Kanjeng Nabi dengan pernyataannya beliau,
Innama ana basarum mislukum, sama dengan kaum manusia. Nyun sewu, kita itu satu nasab Pak, satu keturunan dari Nabiullah Adam alaihi lapa dek gelut. Kita adalah saudara. Gara-gara nasab gak laliyo, apa bahasa Indonesia gak laliyo? Pada akhirnya kita nanti ya toh, game over toh, mati kembali ke tanah. Kita asalnya dari tanah, Nabi Adam juga begitu. Sekarang yang kita bahas adalah bagaimana ruhaninya bisa kembali di sisi Allah. Itu yang terpenting. Mula sangka itu, dari dua kubu yang berseteru, ajaklah umat ini untuk condong hatinya pada Allah, tidak memikirkan dan membanggakan unsur-unsur nasab. Jangan, nanti akan dibenturkan di situ yang korban umat kita. Iya Pak, sing gelut itu sampean pribumi andani, engko sing keplok wong jaba. Nyun sewu lho, ya. Kena tak elingno gak kena ya gak masalah. Sing penting Jaya Baru nanti bikin payung sendiri. Kalau mereka itu gak mau, Jaya Baru bikin payung sendiri. Gelem nganut gak nganut terserah. September Pak, iki si Agustus kok. Nanti kalau status mawon. Jadi biar tidak ada yang tahu jam berapa, hari apa, tanggal berapa, terserah. Nanti ada perlu yang kami beatkan, tapi jujur ini ada kaitannya dengan kasaf Pak ya, kasaf. Karena kita biar nanti nyun sewun, kalau ini didengarkan nanti akan menjadi rahmatan lil alamin keduanya. Iya. Kalau gak didengarkan, wis babah liyane moncrot karepmu, sing penting kita sudah bawa payung, tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak hujan, beres. Gelem nangone payung ya monggo, gak gelem ya wis. Kesimpulan Bapak Ibu, segala hal apapun yang diterjadikan Allah termasuk khilafe nasab iki ya, jenengan jangan mandang makhluk. Ya, pandanglah Allah dengan maksud dan tujuan Allah baik untuk kita, supaya jenengan tidak kena arus. Paham nggih? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebenarnya memberikan perkara bala, nikmat, maksiat, taat, sebetulnya itu salah satu cara Allah menyapa Anda. Tergantung hati kita melihat sing nyopo, apa yang dipergunakan nyopo oleh Allah. Bahasa swara rupa bala, nikmat, taat, maksiat. Ini suara. Tinggal kita mendengarkan suaranya atau mendengarkan yang bersuara. Ingat, kita manusia bersifat aslinya la haula wala. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Monggo dipandu. Alhamdulillah ya, sudah jam 9:04 memasuki ke acara tanya jawab. Monggo nyantai mawon, kersane Bapak Kiai bisa istirahat sejenak ya. Tadi ada yang sudah absen atau daftar dari saudara kita dari Curah Nongko, Bapak Lukman. Ada yang ingin ditanyakan ya.
Nanti untuk bapak-bapak ada 3 pertanyaan, untuk ibu 2 pertanyaan. Oke. Kami mulai dari Bapak Lukman Curah Nongko. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al-Allamah Rama Yai Mukhlason, mboten kesupen malih dateng segenap pengurus Assalam sumrambah dumateng Bapak Ibu ingkang hadir rahimakumullah. Yai, kula nyuwun dipun jabaraken ayat nomor 18 gangsal saking Al-Isra nggih. Al-Isra 85 nggih, yen jenengan kan sampun wayas alunaka anir ruh 85. Dados ingkang badhe kula suwun nggih, ingkang badhe kula suwun menjabarkan ingkang lembut penjabaranipun ayat menika Yai. Keranten menapa? Kalau boleh saya katakan hanya satu jenis roh ngoten mawon. Dados Allah lak ngoten nggih. Ananging berdasarkan ayat 51 saking surat Asy-Syura juz langkung bahwa Allah sebetulnya ngeten Yai. Dawuhipun Allah menika wonten 4 macam ternyata. Ananging nomor 3 sekawan kula mboten matur. Ingkang penting nomor setunggal kaliyan nomor kalih mawon. Nggih. Ternyata dawuhipun Allah mengenai bab roh ingkang dateng penggalihipun Kanjeng Nabi menika wonten 3 Yai. Kula nyuwun wekdal 3 menit kangge maos nggih penjabaranipun ayat menika. Saking Al-Mau'idah halaman 122 surat menika penjabaranipun bilih roh macam 3 Yai. Wonten Durah halaman 122 kitab nggih, ananging dawuhipun Kanjeng Nabi nggih. Dados Allah dawuh dhateng penggalihipun Kanjeng Nabi Yai. Ngaten. Fi bayani lijrati fi taatillah. Kula ngangge bahasa kula mawon nggih. Nggih. Menungso iku anduweni roh lan jasad lan bakhor kang alus. Bakhor iku antarane roh lan jasad. Bakhor iku roh bangsa al-hayawani. Nggih. Roh iku bangsa al-hayawani. Teng mriki kula manani urip al-hayawani. Semongso-mongso bakhor iku tetep atas peraturan kang bagus kono mau kanggo persambungan antarane roh lan jasad. Yen wis mengkono urip iku jenenge jumeneng, tegese manungsa urip. Nalika matine bakhor lan metune bakhor saking baguse hubungan kono mau antarane roh lan jasad, mongko jenenge urip iku ilang, tegese mati. Roh pisah saking badane
kanthi kasereng ya pisahe roh ngono iku lah kang jeneng mati. Ora bisa weruh kapriye piye doire utawa ora weruh katone roh ing dalem badan. Lan ora bisa weruh piye pisahe roh maring badane ing dalem wektune mati. Sing bisa weruh bab iku mung ahli al-insilah kang sampurna. Ing tahayai mbok menawi tembung kula munjuk atur kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa winates. Akhir kalami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas tentang ruh jasad bahor, saya mengurai dulu surat Al-Isra ayat 85 tentang roh. Yas'alunaka, bakal takon sapa kaum ka ing sira Muhammad. Takon apa? Ani ruh, tentang masalah ruh. Jikalau umatmu bertanya Muhammad tentang ruh, jawaban gini jawabnya, kul, katakan Muhammad, ngomong sira Muhammad, ar-ruhu utawi ruh iku min amri Rabbi, roh iku urusane pangeran ingsun.